5 anak laki-laki yang menghilang secara misterius pada hari libur nasional. Pada tanggal 26 Maret 1991, Korea Selatan sedang mengadakan pemilihan umum lokal pertama dalam lebih dari 30 tahun. Untuk merayakan acara nasional tersebut, pemerintah menyatakan sebagai hari libur nasional, yang berarti sekolah libur. Kelima anak laki-laki itu tidak berangkat ke sekolah dan menjadikan hari petualangan yang menyenangkan. Mereka berencana untuk menangkap telur salamander di sungai dan kolam terdekat di Gunung Waryong. Tapi ketika matahari tenggelam, Yoo Cheol-won, Cho Ho-yeon, Kim Yong-gyu, Park Chan-in, dan Kim Jong-sik, mereka tahu bahwa hari itu adalah hari terakhir mereka akan terlihat hidup. Keluarga dari kelima anak laki-laki itu tinggal berdekatan di sebuah desa di pinggiran kota Daegu. Karena itu, anak-anak ini sering menghabiskan sebagian besar waktu mereka bersama, bermain di sawah yang berada di depan desa. Kelima anak laki-laki itu sudah seperti saudara. Mereka tumbuh bersama dan selalu melakukan pertualangan bersama. Karena tanggal 26 Maret 1991, kelima anak laki-laki itu bangun lebih telat dari biasanya. Pada pukul 8 pagi, 6 anak dari SD Seongseo bermain di sekitar rumah Hoyeonjo, salah satu penduduk desa itu. Namun, salah satu penyewa di rumah Jo mengeluh karena kelima anak-anak itu terlalu berisik dan mengusir mereka ke tempat lain untuk bermain. Tapi Kim Tae-yeon merasa lapar karena dia belum sarapan pagi. Lalu dia memutuskan untuk pulang dulu dan sarapan pagi. Kemudian kelima anak laki-laki itu menuju ke Gunung Waryong, meninggalkan Kim Tae-yeon. Mereka dengan tongkat dan kaleng di tangannya, dan dalam perjalanan mereka bertemu dengan saudara laki-laki Hoyeon, Muyeon, yang sedang mengendarai sepeda dengan santai di sekitar desa. 5 anak laki-laki itu mengatakan padanya bahwa mereka akan pergi ke Gunung Waryong untuk mencari telur salamander. Setelah Taeyeon selesai sarapan dan dia segera bergegas keluar untuk menyusul teman-temannya. Tapi tidak jadi karena ibunya dengan tegas melarangnya untuk tidak pergi jauh dari desa. Dia segera bergegas keluar menyusul teman-temannya yang berada di pintu masuk jalur pendakian Gunung Waryong. Tapi ketika mendengar rencana temannya untuk mendaki Gunung Waryong yang tinggi untuk mencari telur salamander, Taeyong teringat peringatan keras ibunya untuk tidak pergi jauh dari desa. Sehingga Taeyong memutuskan untuk pulang kembali ke rumahnya karena dia takut dimarahi ibunya. Kemudian Taeyong tahu dia telah menghindari nasib buruk yang akan dialami anak laki-laki yang lain. Para orang tua dapat mengingat dengan jelas saat terakhir mereka menghabiskan waktu bersama anak-anak mereka. Wu, ayah dari salah satu dari 5 anak ini, ingat percakapan terakhirnya dengan anak laki-lakinya. Anak laki-laki saya kembali untuk mengambil jaket yang lebih tebal dan menuju ke pintu. Wu percaya itu adalah sekitar jam 9 pagi ketika putranya kembali untuk mengambil jaket. Sekitar jam 1 siang, dia diberitahu oleh Akademi Taekwondo bahwa putranya tidak masuk mengikuti pelajarannya. Wu mulai khawatir dan dia mulai bertanya ke seluruh warga desa apakah ada yang melihat putranya. Pada jam 6 sore, tidak ada seorang pun dari 5 orang anak laki-laki itu kembali ke rumah. Jadi Wu bersama orang tua lainnya menjadi sangat khawatir ada sesuatu yang salah. Mereka mencari ke Gunung Waryong, tapi tidak bisa menemukan jejak kelima anak laki-laki tersebut. Orang tua tersebut memutuskan untuk menghubungi polisi sekitar jam 7:50 malam. Polisi mengira bahwa kelima anak laki-laki itu mungkin tersesat di gunung.
Polisi memutuskan mencari mereka ke Gunung Waryong sampai jam 3 pagi. Tapi tidak satu pun dari mereka ditemukan. Polisi pergi jauh ke pangkalan militer yang terletak di sisi barat Gunung Waryong. Mereka mencari ke kolam yang ada di sisi kanan gunung di sebelah lapangan. Tapi tidak ada seorang pun anak yang muncul. Pada sore hari keesokannya, orang tua lainnya sadar kalau ada sesuatu yang buruk terjadi dengan anak-anak mereka. Pada awalnya, koran lokal tidak menganggap kasus ini penting. Mereka lebih tertarik untuk berita pemilu lokal yang sedang berlangsung di seluruh negeri dan ingin tahu siapa pemimpin baru mereka. Setelah menunggu berjam-jam, anak-anak mereka tidak muncul kembali. Wu dan orang tua lainnya menjadi semakin khawatir. Wu ingat bagaimana orang-orang tua itu mulai saling menuduh mengapa anak-anak mereka hilang. Mereka mulai saling tuduh sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas hilangnya anak-anak itu. Seluruh warga Korea mengenal anak laki-laki yang hilang itu sebagai anak katak atau the Frog Boys. Setelah seminggu, orang-orang mulai mempertanyakan apakah anak-anak itu masih hidup. Apabila mereka masih hidup, anak-anak malang itu pasti ketakutan berada di gunung sendirian tanpa orang tua mereka. Untuk mendapatkan perhatian nasional, kelima orang tua tersebut menjadwalkan wawancara dengan salah satu acara TV yang paling populer di negara tersebut. Orang tua itu memohon kepada publik untuk melihat betapa cerobohnya pihak berwenang dalam menangani kasus mereka. Misalnya, mereka melihat fakta bahwa polisi telah melabeli anak-anak mereka sebagai melarikan diri. Orang tua itu merasa bahwa ini adalah cara polisi untuk segera menyelesaikan penyelidikan, karena sejujurnya mereka hanya tidak tertarik pada kasus tersebut. Siaran langsung dari sekolah dasar Seongseol, tempat anak-anak itu bersekolah, menjadi salah satu episode acara kontroversial yang dibicarakan orang, memberikan informasi kepada masyarakat untuk lebih peduli terhadap anak-anak mereka yang hilang. Tapi banyak hal yang aneh selama show ini. Seorang pemuda asing menelpon ke acara tersebut dan mengaku sebagai salah satu dari anak laki-laki yang hilang itu. Telepon itu langsung diputus oleh operator telepon. Hal yang aneh, orang itu mengaku sebagai Yongsik yang memohon untuk bisa pulang ke rumahnya. Penonton yang mendengarnya menangis setelah panggilan itu. Mungkin saja anak-anak itu masih hidup dan mereka harus pergi ke sana dan menemukan mereka. Tapi harapan orang tua untuk bisa kembali bertemu dengan anak-anak mereka hancur berkeping-keping. Karena setelah itu, diketahui panggilan itu hanya sebuah lelucon. Namun penampilan orang tua itu di dalam TV show itu menjadi hikmah karena masyarakat dalam jumlah besar membantu orang tua itu dengan cara apapun. Ayah dari kelima anak laki-laki yang hilang itu bertekad untuk melakukan segala hal yang mungkin untuk menemukan keberadaan anak-anak mereka. Kelima pria itu berhenti bekerja, menyewa sebuah truk kecil dan berkendara melintasi negara untuk mencari anak-anak mereka. Mereka melakukan cara apapun untuk memastikan anak-anak laki-laki mereka kembali ke rumah dengan selamat. Truk yang mereka sewa memiliki foto anak-anak mereka yang ditempel di kedua sisi truk. Foto itu yang dilapisi agar foto-foto itu tidak rusak karena hujan dan salju. Foto-foto itu ditulis dengan huruf tebal, yaitu, "Tolong bantu kami temukan anak-anak kami yang hilang." Semua orang tua itu menjadi lelah. Salah satu dari mereka tampak sedang berada di ujung kegilaan. Wajahnya pucat dan hampir tidak bisa duduk. Ternyata dia sudah kecanduan obat tidur hingga bergadang. Beberapa dari mereka menjadi kecanduan alkohol.
Tetapi di depan umum, para ayah ini harus memasang wajah berani. Mereka harus terlihat kuat dan menyembunyikan perasaan mereka. Mereka harus bertemu jurnalis dari semua pelosok negeri dan menjaga emosi mereka tetap utuh. Mungkin saja anak-anak mereka ada di suatu tempat sedang menonton acara ini dan ingin segera pulang ke rumah. Usaha mereka mendapat perhatian Presiden Korea Selatan, Roh Tae-woo. Presiden meminta polisi untuk melakukan pencarian terbesar untuk orang hilang dalam sejarah Korea Selatan. Presiden mengirim lebih dari 300.000 polisi dan beberapa pejabat dari Badan Investigasi Khusus untuk mencari anak-anak laki-laki itu. Mereka mencari di semua pelosok negeri, mulai dari terminal bus, saluran irigasi, waduk, gang, dan hampir semua stasiun kereta api. Semua kelompok masyarakat menyumbangkan lebih dari 42 juta won atau 35.000 dolar pada saat itu sebagai hadiah untuk menemukan anak laki-laki yang hilang itu. Poster juga dipasang di setiap gedung di seluruh negeri. Wajah mereka ada di surat kabar, bungkus permen, kartu telepon, papan reklame, karton susu dengan nama anak kodok atau frog boys. Tapi lebih dari 500 petunjuk yang didapat polisi, tidak satu pun yang asli. Satu-satunya petunjuk yang benar-benar menarik perhatian orang tua dan polisi adalah seorang pria mengaku bertanggung jawab dengan kejahatan itu. Pria itu menelpon dan mengatakan bahwa dia telah menculik anak-anak itu dan bahwa mereka hidup dalam kondisi mengerikan. Laki-laki itu bahkan mengklaim bahwa 2 dari mereka sakit. Laki-laki itu meminta sejumlah besar uang dan menyebutkan lokasi di mana pertukaran uang itu akan dilakukan. Tapi ketika orang tua dan polisi tiba di lokasi dan menunggu selama 1 jam, tidak ada satu orang pun yang muncul. Orang tua merasa sedih dan tidak berdaya, dan orang asing itu tidak pernah menelpon lagi. Berminggu-minggu berubah menjadi berbulan-bulan dan berubah menjadi tahun berganti tahun, menyedihkan bagi orang tua anak-anak laki-laki itu. Anak-anak mereka masih hilang. Pada tanggal 26 September 2002, 2 orang pria sedang mendaki Gunung Waryong mencari biji ek sambil menikmati pemandangan gunung. Setelah seharian mengumpulkan buah-buahan, salah satu dari mereka memperhatikan sesuatu yang sangat mengerikan di sebuah lubang dangkal tepat di depan mereka. Di dalam lubang ini terdapat kumpulan tulang-tulang kecil mirip tulang manusia dan potongan pakaian anak-anak yang compang-camping. Laki-laki itu memanggil polisi dan melaporkan apa yang mereka temukan. Beberapa jam kemudian, polisi datang ke tempat itu untuk mengumpulkan barang bukti. 5 anak-anak itu ditemukan tergeletak dalam lubang hanya 2 km dari tempat mereka terakhir terlihat. Lebih dari 11 tahun lokasi tempat ditemukan mayat itu telah diabaikan oleh tim pencari. Meskipun tim pencari telah memeriksa beberapa area, siapapun yang menyembunyikan jasad itu tahu lokasi itu dengan sangat baik. Awalnya polisi tidak menemukan bukti kalau anak-anak itu telah dibunuh. Polisi mengklaim anak-anak itu meninggal karena hipotermia. Bahkan salah satu koran lokal mengatakan kalau anak-anak itu ditemukan dalam keadaan saling berpelukan yang menunjukkan mereka telah mencoba untuk melawan hawa dingin yang menggigit. Namun orang-orang yang telah mengikuti kasus ini lebih dari 1 dekade tidak percaya hal itu. Bagaimana mungkin kelima anak itu yang sudah mengenal area tersebut sulit untuk pulang kembali dan hanya berjarak 2 km dari kampungnya? Orang tua meminta otopsi dari pihak independen terhadap jenazah anak mereka. Setelah hasil observasi ditemukan, hasilnya mengejutkan bahwa anak-anak tersebut sebenarnya sudah dibunuh.
Beberapa di antaranya meninggal karena luka parah di kepala akibat trauma benda tumpul, sedangkan yang lainnya terkena peluru di kepala mereka. Seseorang yang telah membunuh anak-anak ini adalah mungkin seorang profesional yang membawa dan mengoperasikan senjata. Siapapun yang membunuh anak-anak ini melakukannya dengan sangat marah dan agresif. Beberapa anak laki-laki sudah dipukuli berulang-ulang di kepala dengan benda tumpul, dan tidak bisa dibayangkan betapa mengerikan saat-saat terakhir mereka. Orang tua mereka benar-benar patah hati dan hancur. Mereka sudah menunggu begitu lama dengan harapan anak mereka masih hidup, dan hanya untuk mengetahui bahwa saat-saat terakhir mereka hidup adalah seperti di neraka. Orang tua ini telah mengorbankan hidup mereka, uang, dan waktu mereka untuk mencari anak-anak mereka, namun mereka tidak mampu membela anak-anak dari kekejaman manusia jahat. Beberapa dari ibu dari anak laki-laki itu merasa syok melihat jasad anak mereka hancur. Muncul pertanyaan bagaimana lubang itu bisa baru ditemukan setelah 10 tahun. Karena dari bangkai ngengat yang ditemukan di tengkorak anak laki-laki itu sudah berumur lebih dari 10 tahun. Ini membuktikan bahwa jasad itu tidak pernah dipindahkan selama 10 tahun. Dan anak laki-laki itu sudah meninggal pada waktu yang hampir bersamaan dengan ketika mereka meninggalkan rumah mereka tahun 1991. Yang lebih mengejutkan adalah pakaian mereka diikat menggunakan simpul yang aneh. Pihak berwenang mempertanyakan siapapun yang membunuh anak laki-laki itu pasti bekerja di lingkungan industri. Kasus ini mungkin bisa dipecahkan, tapi karena ketidakmampuan polisi yang menangani tempat kejadian perkara pertama kali, karena banyak barang bukti yang ditemukan di dalam lubang tersebut. Tetapi polisi mengacaukan tempat kejadian perkara dengan membajak tanah dengan beliung daripada menggunakan alat forensik yang tepat. Jasad anak-anak itu dipindahkan dengan cara sembarangan dari tempat kejadian dengan menggunakan karung kentang dan bukan dengan kantung jenazah. Beberapa orang percaya setidaknya ada 2 orang pembunuh, tetapi menurut ahli analisis yang dilakukan oleh kriminologi Korea dan Amerika, kemungkinan besar adalah seorang pembunuh tunggal yang berdasarkan seberapa konsisten agresi yang dilancarkan kepada setiap anak. Yang menjadi pertanyaan orang tua anak-anak itu adalah, siapakah pembunuhnya? Siapa yang membunuh anak-anak mereka? Pembunuh lokal percaya bahwa penderita kusta yang putus asa yang mungkin telah percaya dengan legenda bahwa hati seorang anak dapat menyembuhkan penyakit kusta. Beberapa orang percaya bila pembunuhan ini adalah upaya untuk menutupi kecelakaan militer yang tragis yang terjadi karena anak-anak tersebut secara tidak sengaja memasuki lapangan tembak tentara dan ditembak mati karena lapangan tembak itu hanya beberapa langkah dari lubang dangkal tersebut. Teori ini paling masuk akal, tetapi karena catatan menunjukkan bahwa tidak ada latihan menembak pada hari itu, karena itu adalah hari libur umum. Mungkin seseorang masuk ke dalam area tembok tanpa terlihat. Hal ini mungkin saja terjadi karena pada awal tahun 90-an, Gunung Waryong tersebut penuh dengan selongsong peluru. Dan anehnya setelah kasus anak laki-laki yang hilang dipublikasikan, pihak militer memindahkan markas mereka ke kota yang lain pada tahun 1994. Teori terakhir dikemukakan oleh psikolog kriminal Korea, Kim Kim-win. Mungkin salah satu dari ayah anak-anak itu adalah pembunuhnya. Karena ayah Kim Jong-sik
tidak ada di rumah selama 3 jam saat anak-anak itu hilang. Tapi pandangan ini membuat marah masyarakat dan ditolak oleh polisi. Dia mendapatkan tantangan karena komentar yang tidak sensitif, sehingga dia dipecat dari pekerjaannya dan dikritik oleh teman psikolognya. Sampai hari ini tidak ada bukti bahwa salah satu dari orang tua terlibat dalam pembunuhan anak laki-laki itu. Pada tahun 2006 adalah batasan yang ada terlampaui untuk kasus dingin, yaitu 15 tahun. Bila kasus itu 15 tahun belum juga dipecahkan, maka kasus itu akan dihapus. Bahkan jika penuntut umum menemukan bukti terhadap kasus ini tidak akan dibawa ke pengadilan. Syukurnya bagi orang tua yang masih mencari keadilan, undang-undang ini dibatalkan pada tahun 2015. Sehingga memungkinkan bila ditemukan bukti-bukti baru dapat diajukan dalam kasus ini. Bagi orang tua anak-anak yang hilang ini, penantian yang panjang untuk menemukan keadilan. Meskipun orang-orang tua ini sudah melewati usia 60 dan 70-an, rasa sakitnya masih sama seperti 30 tahun yang lalu. Ada sesuatu yang mengerikan tentang pembunuhan anak-anak katak ini. Siapakah menurut kamu pembunuh dari kelima anak-anak katak ini? Tuliskan komentar kalian di kolom komentar ya. Supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari saya, tekan tombol subscribe, like, dan tekan juga notifikasinya untuk cerita yang lain.